Halo semuanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini saya mau lanjutkan kembali ya, membahas tentang value proposition. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas mengenai pengantar dari bisnis model kanvas. Jadi di dalam sebuah perencanaan bisnis, hal yang cukup penting ya, yang harus kalian perhatikan itu adalah bagaimana kita mampu memetakan atau memodelkan bisnis kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai ketika kalian nanti mau membuat sebuah bisnis itu hanya sekedar di angan-angan ya atau hanya sekedar wacana atau hanya sekedar omongan. Nah, semuanya itu harus tertuang dalam sebuah bentuk tulisan. Ya, tulisan itu dalam hal ini coretan lah ya, minimal kita gambar dalam bentuk BMC. Nah, dulu sebelum BMC ini cukup populer, kita sering mengenal dengan yang namanya business plan. Nah, di dalam business plan kita harus mendetailkan ya, membuat sebuah narasi, membuat sebuah uraian panjang lebar mengenai bisnis kita itu seperti apa, mulai dari profil perusahaan, ya, pemiliknya siapa, terus rencana produknya itu apa saja, marketnya itu seperti apa, ya kan, Eh, faktor keuangannya juga bagaimana, itu betul-betul sangat rinci. Nah, tentu di sini cukup menghabiskan waktu ya, karena apa? Untuk awal memang kita tidak perlu sedetail itu. Tapi nanti setelah berjalan, ya memang harus gitu ya. Tapi untuk awal jangan sampai semuanya jadi terhambat. Ya, jadi terhambat hanya sekedar membuat sebuah bisnis plan ya, sehingga kadang banyak orang yang mengabaikan. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah pemodelan yang lebih mudah menggunakan bentuk visual yaitu bisnis model canvas. Nah, sebelumnya saya sudah bahas tentang customer. Ya, hari ini saya lanjutkan lagi akan saya bahas mengenai value. Nah, value, kalau kita artikan value itu dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah nilai. Ya, jadi sebelum saya bahas ke materi, saya sampaikan sedikit yang mengenai value. Pada dasarnya, ya, ketika kalian membuat sebuah bisnis, itu kan memberikan nilai, memberikan bantuan lah ya, menawarkan sebuah bantuan terhadap permasalahan. Ya, jadi ada orang punya masalah, kita bantu. Nah, esensinya kan seperti itu sebetulnya. Ada orang punya masalah, kita bantu. Nah, tapi dalam berbisnis, tentu yang namanya bisnis itu ada timbal balik, ya kan? Tidak serta-merta kita membantu tanpa mengharapkan apapun, tanpa ada imbalan, ya. Nah, di sini tentu jangan disangkut pautkan dengan sifat kita sebagai seorang manusia yang harus tolong-menolong, ya. Yang namanya bisnis ya. Dalam artian supaya bisnis ini tetap berjalan, ya kita kan perlu sebuah sumber daya. Ya, sumber daya itu dalam hal apa? Ya, sebut saja uang lah ya, finansial. Nah, ketika kita memberikan bantuan pada orang lain, orang tersebut harus membayar pada kita. Ya, itu kan dalam bentuk timbal balik. Prinsip jual beli kan seperti itu. Memberi, menawarkan bantuan, dan menerima apa? Upah. Nah, jadi kita itu mau memberi bantuan apa? Ya, otomatis di sini kita harus tahu dulu yang jadi permasalahan utama orang itu apa, ya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah bisnis, kita harus betul-betul memahami permasalahannya dulu, ya. Permasalahan orang lain itu yang mau kita bantu itu seperti apa, ya. Contoh lah ya, kalau kalian jualan makanan. Nah, permasalahan orang pada umumnya apa? Ya lapar, ya. Mereka butuh makan. Kalian menawarkan sebuah solusi. Saya jualan makanan, ya kan? Saya jualan makanan, jualan bubur, jualan bakso. Nah, itu kan kalian menawarkan sebuah bantuan dalam bentuk barang, ya kan? Dalam bentuk barang yaitu makanan. Ketika kalian memberikan bantuan sejumlah misalkan satu piring bakso gitu ya. Nah, orang itu kan harus bayar, ya harus ada timbal balik. Nah, gitu maksudnya. Jadi value itu seperti itu, ya. Ilustrasi sederhananya adalah seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah produk atau jasa apa yang Anda buat atau tawarkan dan mengapa customer itu membeli dari Anda. Jadi jangan serta-merta, jadi yang salah itu adalah gini, wah kayaknya. Nah ini kebanyakan orang berpikir kayaknya. Kayaknya kalau saya jualan bakso ini laku nih. Nah, kenapa?
orang berpikir kayak gitu? Karena masih menggunakan prinsip ikut-ikutan. Kita melihat orang lain yang sudah sukses, ya, sudah berhasil jualan bakso. Ngelihat bahwa teman kita, tetangga kita jualan bakso sukses, wah, kalau kita jualan juga bisa jadi minimal kayak dia gitu. Nah, selama ini kan orang beranggapannya hanya sampai situ, ya. Tidak punya anggapan yang lebih tajam lagi atau tidak punya analisa yang lebih tajam. Kenapa saya harus jualan bakso? Kalau alasannya hanya ikut-ikutan, ya itu siap-siap saja kecewa. Kenapa? Ya karena kita kan tidak pernah tahu orang itu mau beli ke kita itu karena apa. Kalau sama-sama rasanya sama, ya kan? Sama-sama lah ya maksudnya itu layanannya sama, bentuknya sama, bakso, harganya sama. Nah, kenapa harus beli dari kita? Beli aja dari teman kita yang sudah lebih dulu. Nah, bukan berarti salah ya bisnis secara ikut-ikutan ini. Tapi harus ada nilai lebih, ya. Itu yang disebut dengan value. Nah, ini yang kadang tidak semua orang punya pikiran ke sana. Oke lah, saya bisnis ikut-ikutan ya, karena saya mungkin nggak punya ide, nggak punya apa namanya gagasan baru, mau bisnis apa ya udah ikut-ikutan, nggak apa-apa. Tapi harus ada value, harus ada nilai lebih. Oke, teman saya berjualan bakso, ya baksonya standar. Nah, saya juga bisa jualan bakso, tapi punya nilai lebih. Contohnya apa? Saya buat bakso yang namanya bakso beranak. Nah, istilahnya gitu ya. Ah, saya mau bikin sesuatu yang spektakuler, ya kan? Yang belum ada sebelumnya. Oke, saya jualan sama jualan bakso, tapi saya bikin baksonya itu ya memang orang penasaran. Nah, itu kan sebut value. Jadi, kenapa orang beli dari Anda? Nah, kenapa orang beli dari Anda tuh tentu harus ada alasannya, ya kan? Karena mereka membanding-bandingkan yang namanya customer itu. Kalau nggak ada orang lain, ya, nggak ada orang lain yang berbisnis bakso di sekitar Anda, ya mungkin orang itu tidak akan membandingkan, ya. Customer itu tidak akan membandingkan. Karena tidak ada pilihan lain kan, mau beli bakso kemana, ya udah ke Anda saja. Nah, itu karena tidak ada pesaing. Nah, tapi kalau sudah ada pesaing, apalagi banyak, tentu kalian harus punya pembeda, ya. Nah, itulah salah satu bentuk value itu, baik dalam bentuk makanannya, ya, atau penyajiannya tadi ya. Baksonya itu jadi bakso beranak di dalamnya kalau kita buka isinya jadi banyak kecil-kecilnya, banyak isinya lagi gitu ya. Atau mau dalam bentuk pelayanan, ya. Pelayanan itu mungkin buka 24 jam, bakso kami buka 24 jam non-stop, diantar ke rumah gratis. Nah, itu juga bisa dalam bentuk value, ya. Yang ketiga, paket, ya. Kita menyediakan paket murah 15.000 makan sepuasnya. Ah, istilahnya gitu ya. Ya kalian bisa ngukur lah orang makan bakso seberapa banyak sih kenyangnya. Nah, itu kan salah satu bentuk value yang ditawarkan. Prinsipnya kan sama-sama aja bakso, ya. Nah, itu salah satu contoh. Mungkin yang kalian perhatikan sekarang banyak juga nggak sadar ya. Apa bedanya kalian minum kopi di warung kopi pinggir jalan sama minum kopi yang sudah punya kedai ya kayak kopi Janji Jiwa, Sejiwa, terus kopi apalah macam-macam ya, sama Starbucks. Ya. Semuanya kan sama-sama kopi pada dasarnya. Nah, tapi mereka kan punya value-value-nya masing-masing, punya pembeda-pembeda. Ya, sehingga mereka bisa menyasar segmen-segmen customer tertentu, ya, segmen-segmen orang-orang tertentu. Nah, mungkin Starbucks lebih ke orang-orang yang high end gitu ya, middle ke atas. Terus kopi-kopi yang punya kedai itu untuk kelas-kelas menengah, ya kan? Kalau kopi-kopi pinggir jalan, warungan ya itu kelas menengah ke bawah. Nah, mereka kan punya segmen marketnya masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan value, ya. Nah, terus kita lihat itu di alinea keduanya itu, which one of our customer problems are we helping to solve? Which customer needs are we? Nah, jadi jangan sampai kalian punya pemikiran, oh saya jual kopi ke semua orang. Oh saya jual bakso ke semua orang. Ya, memang benar, ya. Tapi sebisa mungkin diklasifikasikan, ya, disegmentasikan. Jangan sampai kalian seolah-olah itu membidik panah ke segala arah, ya. Jadi objeknya satu di tengah, tapi kalian
nembaknya ngawur gitu, berharap bahwa oh nanti bisa dapat nih. Terlalu besar energinya. Lebih baik fokuskan pada satu titik, ya. Jadi ilustrasinya, apakah kalian mau seperti bola lampu yang menyinari semua ruangan, atau kalian mau menjadi sebuah sinar laser, ya, yang titik sudutnya itu lebih sempit tapi tajam, sehingga mampu menembus sebuah benda. Nah, dalam sebuah bisnis, alangkah lebih baik kalau kita bermain di segmen market tertentu atau layaknya seperti sebuah laser, ya, tajam. Nah, kenapa saya menyarankan begitu? Karena kita sumber dayanya terbatas, waktu kita terbatas, energi kita terbatas, pikiran kita terbatas, ya. Sehingga kita nggak mungkin menawarkan produk ke banyak orang, ya. Akhirnya jadi nggak fokus. Nah, lebih baik kita menyasar segmen tertentu aja. Sehingga pada saat kita mempromosikan, pada saat kita bikin pamflet, ya, brosur, pokoknya material-material marketing, kita sudah jelas target pasarnya itu. Oh, saya mau jualan kopi, segmennya itu adalah mahasiswa. Nah, jadi customer segmennya adalah mahasiswa, ya. Terus value apa yang ditawarkan? Nah, value-nya adalah pertama harga terjangkau. Nah, berarti kalian harus menganalisa dulu kemampuan mahasiswa beli kopi itu berapa. Nah, rata-rata boleh dibilang di bawah 5.000, ya. Di bawah 5.000. Paling mahal itu 7.000 lah. Ya, anggaplah seperti itu. Artinya kalian harus meracik sebuah kopi yang tidak kalah juga rasanya dengan kopi-kopi kedai yang ada di kedai atau bahkan di Starbucks yang sudah ada baristanya dengan kopi yang kalian buat. Nah, itu value yang ditawarkan, ya. Harga kaki lima, rasa bintang 5. Nah, coba kayak gitu. Jadi segmen marketnya spesifik sehingga value yang ditawarkannya pun sangat jelas. Dan kalian tidak akan lagi memikirkan, oh saya harus jualan ke para pekerja kantoran, oh saya harus nawarin ke orang-orang yang ada di pinggir jalan. Wah, terlalu menyita waktu ya. Nah, alangkah lebih baik kalau tadi yang saya sampaikan spesifik ya. Nah, kalau sudah spesifik begini kan enak. Lebih lebih enaknya itu nanti pada saat kita penyajian, promosi, marketing dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lihat dulu dari sudut pandang elemen, ya. Kira-kira apa saja sih yang ditawarkan dalam hal value itu? Pertama, kita berbicaranya adalah convenience, kemudahan. Kemudahan yang ditawarkan dari produk yang Anda buat atau jasa, ya. Contohnya adalah jasa pengiriman. Nah, jasa pengiriman kan sekarang udah banyak. Kalian pasti berpikir, wah, saya kalau buka kurir nggak akan laku nih. Udah banyak pesaing. Ya belum tentu. Kalian harus membidik customer dengan sangat-sangat spesifik. Ya, bisa saja ada celah, ya, ada permasalahan. Pasti akan banyak permasalahan. Mungkin sebut saja gini lah. Dulu yang merajai jasa pengiriman hanya dua ya, sebut saja Tiki dan JNE. Nah, otomatis kan Tiki dan JNE ini semakin banyak customer, semakin membludak, layanannya akan semakin berkurang. Nah, di situ pasti ada sebuah masalah. Ya. Kalau kita sebagai seorang pebisnis harus mampu membidik masalah itu. Ya, apa sih yang jadi permasalahan JNE ini? Nah, ternyata sebut sajalah ya, saya misalkan punya idenya gini. Wah, ini JNE belum 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 ada nih layanan untuk mengambil barang di tempat, ya. Selama ini kalau orang mau kirim barang atau paket harus datang ke JNE, harus nyari-nyari. Wah, menghabiskan waktu juga. Nah, ini bisa jadi prospek nih kalau saya membuat sebuah layanan pengiriman sama kayak JNE, tapi memberikan pilihan barangnya akan diambil, ya. Barang bisa diambil di rumah. Nah, otomatis kan orang akan lebih memilih kalian, ya, memilih Anda ketimbang JNE. Dengan asumsi, dengan catatan layanan kalian tentu minimal harus lebih baik, ya minimal samalah dengan JNE. Tapi nilai plusnya atau value yang ditawarkan adalah pengambilan barang di tempat. Nah, itu adalah salah satu bentuk value. Nah, buktinya sekarang sudah mulai ada ya. Dulu sebelum sebelum banyak pesaing, JNE dan Tiki itu pertama kali yang menawarkan layanan tersebut adalah JNT, ya. Layanan pengambilan barang di tempat. Nah, sekarang sudah banyak yang meniru itu kan.
si cepat ya, terus antar aja. Nah, kalau kalian mau membuat lagi jasa kurir, ya harus punya lagi ide gagasan lain, value apa yang mau ditawarkan. Nah, berarti kalian harus mencari celah-celah tadi, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, dalam hal ini orang-orang yang berbisnis online mau mengirimkan paket atau barangnya. Nah, itu salah satu contoh bentuk convenience. Yang kedua adalah price, harga. Ya, harga terjangkau. Nah, kalau masalah harga, biasanya ini para pemain besar, ya, karena bermodal besar. Mereka berani memangkas harganya jauh lebih murah. Tapi kalau kita sebagai startup ya atau baru muncul, wah jangan sekali-kali bermain harga. Ya, cukup menghabiskan uang lah ya, sebut saja. Yang ketiga adalah desain. Ya, banyak orang membayar lebih untuk sebuah barang yang memiliki nilai estetika seperti Apple iPod. Nah, ini contohnya ya. Padahal kalau kita lihat mungkin suaranya masih kalah jauh dengan Sony ya, Sony Walkman misalkan ya. Yang kita tahu sendiri bahwa kualitas suara itu Sony memang jagonya. Tapi kenapa orang lebih memilih iPod? Nah, Apple menawarkan value-nya itu adalah desain. Ya, desainnya yang cukup futuristik lah ya dan elegan. Di samping membawa nama besar Apple tentunya. Terus yang keempat adalah brand. Nah, brand ini adalah value juga ya. Jadi kalau kalian mau buat produk yang bersaing secara umum, contohnya adalah celana misalkan ya atau di baju lah. Kalau ingin bersaing di pasaran, ya bermainnya bukan lagi marketing tapi branding ya. Sebut saja merek-merek Nike ya, Adidas, ya kan? Terus kalau di jam tangan itu ada Rolex. Nah, jadi kalau yang namanya brand itu mereka menjual merek. Makanya kita tidak pernah melihat Nike, Adidas itu beriklan. Ya, beriklan dengan menggembar-gemborkan keunggulan dari produk mereka. Oh, eh, produk celana yang kami buat dari Nike ini tahan api, misalkan ya, nggak ada kan. Oh, atau misalkan bisa dipakai sampai berpuluh-puluh tahun, nggak ada juga. Justru mereka memasarkan brandnya mereka. Ya, Nike misalkan. Nah, selalu logonya itu orang lagi lari atau mereka selalu ikut dalam event-event olahraga. Nah, itu adalah salah satu strategi branding. Ya. Terus nomor 5 adalah cost reduction. Ya, reduction ini pengurangan harga. Ya, jadi kalau kalian menawarkan sebuah produk, value yang ditawarkan adalah produk kami lebih murah. Ya, bisa lebih murah itu maksudnya bisa mengurangi biaya perusahaan gitu ya dalam hal operasional. Dulu contohnya ini ya, Google Apps. Dulu kalau kita belum ada Google Apps ya, Google Docs, orang kan mau nggak mau harus pakai Microsoft Office. Hingga akhirnya banyak yang pakai bajakan, ya kan? Nah, otomatis kenapa? Ya karena harganya mahal. Nah, di situ Google muncul ke pasaran. Dia menawarkan malah tidak perlu diinstal, ya, cukup buka di browser. Dan harganya pun kalau yang premium jauh lebih murah. Kita cukup bayar bulanan. Ya, tidak perlu bayar tahunan lisensi. Nah, ini kan salah satu bentuk solusi buat perusahaan yang tidak punya budget besar di awal, ya. Yang keenam adalah risk reduction. Risk reduction ini mengurangi resiko yang timbul. Ya, contohnya perusahaan asuransi lah. Oh, saya mau menawarkan asuransi pendidikan buat anak Bapak supaya Bapak nggak usah memikirkan biaya sekolah. Cukup nyicil tiap bulan, nanti biaya kuliah kami cover 100% untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu kan salah satu bentuk value yang ditawarkan. Ya, rata-rata yang bermain di sini adalah asuransi. Yang ketujuh adalah getting job done. Ya, perusahaan memberikan kemudahan kepada customer yang memberikan solusi dengan cara pekerjaan atau aktivitas ya, dengan cara memberikan solusi pada suatu pekerjaan atau aktivitas. Ya, contohnya yang saya sebutkan di slide itu adalah perusahaan terbang pesawat jet mesin terbang Rolls-Royce ya. Rolls-Royce ini tidak hanya bermain di otomotif mobil ya, tapi di awal mulanya itu adalah vendor mesin jet pesawat terbang. Jadi Rolls-Royce ini memberikan tawaran kepada perusahaan pesawat terbang daripada beli mesin jet yang harganya puluhan miliar misalkan ya, udah aja sewa ya. Nah, konsep ini kan sekarang sudah mulai banyak diusung di aplikasi-aplikasi SaaS. Daripada beli aplikasi saya harganya itu misalkan 5 juta, nah udah aja bayar per user per bulan. 100.000 istilahnya, atau 50.000.
Dan Bapak tidak usah pusing-pusing mikirin bikin software itu gimana, nge-hire orang IT, dan seterusnya, dan seterusnya. Biar kami yang mengerjakan. Nah, itu kan adalah salah satu bentuk value proposition. Ya. Nah, akhirnya nanti itu akan dikawin silangkan dengan customer segment. Ya. Customer segment A, value-nya adalah A. Customer segment B, value-nya adalah B. Customer segment C, value-nya adalah C. Jadi mapping-nya seperti itu nanti. Mungkin kita bisa ada satu atau lebih customer segment. Nah, tentu dari satu atau lebih customer segment itu harus ada value-value yang ditawarkan. Ya. Jadi, mungkin kita tidak hanya satu customer segment, dua atau lebih bisa saja. Ya. Nah, tentu harus ada value yang ditawarkan. Ya, sebut saja contoh adalah kedai kopi Starbucks. Ya, kedai kopi Starbucks ini customer segmennya banyak. Dia menyasar anak muda, dia menyasar para para pekerja kantoran. Ya, contoh sebut saja dua customer segmennya. Nah, yang namanya anak muda, value yang ditawarkan itu adalah paket promo. Ya, makanya Starbucks sering memberikan paket-paket promo di Line ya, bahwa buy one get one, gratis minuman dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali kadang di event-event tertentu atau hari-hari tertentu itu anak-anak SMA datang ya kan, karena untuk ngambil promo-promo tadi ya. Nah, itu memang tujuannya untuk menggait customer segment anak-anak muda. Value-nya itu ya tadi ya. Nah, terus customer segment yang kedua, pekerja kantoran. Nah, yang namanya pekerja kantoran, mereka mungkin lebih senang untuk bekerja di situ atau meeting, ya. Sehingga Starbucks itu membuat sebuah settingan tempat yang beda-beda. Mana settingan tempat untuk meeting, ya. Kalian mungkin pernah ke Starbucks suka lihat ada meja panjang, ya. Mana setting tempat yang untuk nongkrong, ya. Biasanya kalau yang nongkrong meja panjang, ya kan? Kalau yang meeting biasanya ada sofa. Nah, itu salah satu bentuk value yang ditawarkan ya dengan cara merubah layout, dengan cara menu juga itu sebuah value ya. Jadi silahkan berkreasi, namanya value itu mungkin bisa beda-beda, tidak tidak hanya satu atau dua. Nah, itu materi bahasan kita kali ini tentang value. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nah, tugasnya adalah silahkan buat uraian singkat ya dari hasil materi yang saya sampaikan di video ini. Jadi kalian tulis kesimpulan apa yang kalian bisa dapatkan dari hasil pembahasan saya tentang value dalam sebuah file ya, file di Microsoft Word satu halaman. Ya, nanti silakan di-save ke dalam bentuk PDF lalu upload ya, upload. Jadi supaya kalian bisa mencerna kembali materi yang saya sampaikan, tidak hanya masuk kanan keluar kiri. Nah, supaya bisa jadi sebuah skill, nah kalau sekarang kan kalian baru jadi sebuah data ya. Data itu berarti kalian masuk aja ke telinga itu. Oh, masuk, 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 masuk. Nah, kalau jadi sebuah informasi, kalian cerna. Ya. Nah, mencernanya itu dalam bentuk apa? Membuat uraian, tulisan, kesimpulan. Nah, kalau ingin menjadi sebuah skill, keahlian, praktekkan. Ya. Tidak hanya mendengar, tidak hanya memikirkan, tapi praktekkan. Realisasikan dalam bentuk membuat sebuah bisnis. Nah, itu baru jadi skill. Nah, kalau yang namanya sudah jadi skill, itu mendarah daging, nggak akan pernah lupa. Tapi kalau baru sebuah data, ya, baru sebuah informasi, itu bisa cenderung lupa. Ya. Oke, baik, jangan lupa ya, tugasnya diselesaikan. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.